Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, pemindahan dua makam di Gorontalo beberapa hari yang lalu membuat heboh masyarakat. Pasalnya, pemindahan makam yang diwarnai tangis dan duka keluarga ini disebut-sebut terjadi karena perbedaan pilihan dalam pemilu. Pihak keluarga pemilik kubur yang dipindahkan ini mengaku keluar ancaman dari pihak keluarga caleg yang akan memindahkan jenazah jika tidak memilih caleg yang juga merupakan pemilik lahan kuburan. Pihak pemilik kuburan sebenarnya sempat mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak tahu menahu dan tidak memerintahkan pemindahan ini. Namun begitu, kasus pemindahan ini cukup mencengangkan publik di tanah air. Bagaimana mungkin jenazah yang sudah dimakamkan cukup lama harus dibongkar kembali dan dipindahkan tempatnya hanya karena persoalan pilihan pemilu? Ini persoalan serius dan tidak biasa dalam agama yang mestinya tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena sebenarnya memindahkan makam dalam hukum agama itu pada dasarnya dilarang, tidak dibenarkan. Pemindahan makam baru dibenarkan bila ada alasan yang juga dibenarkan dalam syariat agama, itu pun jika dalam keadaan darurat. Mengapa? Karena kemuliaan manusia di saat hidup dan matinya adalah sama. Maka mengusik makamnya di saat ia telah mati sama seperti mengusiknya ketika ia masih hidup. Apalagi kemuliaan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Selain itu, membongkar makam dan memindahkannya akan berpotensi merusak kerangka tulang mayit, kecuali pada makam yang sudah lama dan telah berlalu puluhan tahun. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya pada waktu dia hidup. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Lalu dalam kondisi apa dibolehkan memindahkan makam jenazah itu? Mayoritas ulama yang membolehkan membongkar dan memindahkan makam berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay bin Salul dan memintanya untuk dikeluarkan lagi sehingga diletakkan di lututnya dan ditiupnya dengan ludahnya dan diselimuti dengan pakaiannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, hadis ini menunjukkan dibolehkannya membongkar kuburan untuk kemaslahatan dan kepentingan mayit, seperti menambahkan keberkahan kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga menuturkan, seorang laki-laki dikuburkan bersama dengan bapakku, namun perasaanku tidak enak, hingga akhirnya aku keluarkan beliau dari kuburan, dan aku kuburkan beliau dalam satu liang kubur sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil diperbolehkan membongkar makam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada makam Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan bahwa memindahkannya juga diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dan tak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya. Lalu apakah mayit yang dipindahkan harus dikafani dan disolatkan lagi sebagaimana layaknya mayit yang baru dimasukkan ke liang lahat? Tidak ada penjelasan dari hadis Nabi SAW apakah setelah Nabi SAW membongkar makam sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau mengganti kain kafannya atau tidak, meski diinformasikan bahwa beliau menyelimutkan baju beliau kepadanya. Namun dari redaksi hadis tersebut dapat difahami bahwa dengan diletakkannya jenazah Abdullah di atas lutut Nabi SAW menunjukkan bahwa pembongkaran makam Abdullah bin Salul tersebut tidak lama setelah meninggalnya dan jenazahnya belum rusak sehingga tidak perlu diganti kain kafan yang baru.
Adapun tentang mensolatkan jenazah lebih dari sekali, maka hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib yang disolatkan bersama beberapa syuhada Uhud. Hal ini pernah dituturkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW hendak mensolati jenazah Hamzah, beliau meminta agar jenazahnya diposisikan di arah kiblat. Lalu beliau mensolatinya dengan 9 kali takbir. Setelah itu dikumpulkan beberapa syuhada untuk beliau solati. Setiap kali ada jenazah syuhada yang hendak disolati, beliau letakkan jenazah Hamzah bersama mereka. Lalu beliau mensolati Hamzah dan para syuhada lainnya. Hingga Nabi SAW mensolati Hamzah dan para syuhada lainnya sebanyak 72 kali solat jenazah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini dapat difahami bahwa Nabi SAW mensolati jenazah Hamzah lebih dari sekali. Bahkan menurut keterangan Ibnu Abbas, beliau melakukan solat jenazah sebanyak 72 kali. Hamzah beberapa kali beliau solati, sementara jenazah lain sekali. Meski demikian, kita tidak menjumpai solat jenazah berulang semacam ini selain di peristiwa Uhud. Sementara untuk kondisi normal lainnya, Nabi SAW hanya melakukan solat jenazah sekali untuk para sahabatnya. Karena itulah para ulama memahami bahwa yang sesuai sunnah solat jenazah hanya sekali. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitabnya Al-Mughni, barang siapa yang sudah mensolati jenazah sekali, maka tidak dianjurkan untuk mengulangi solat jenazah kedua kali. Jika jenazah telah disolati sekali berjamaah bersama semuanya, maka tidak diberi kesempatan bagi siapapun untuk mensolatinya dengan jamaah kedua. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan pembongkaran makam orang kafir pada saat beliau membangun Masjid Nabawi. Informasi ini sebagaimana yang kita dapatkan dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah pembangunan Masjid Nabawi. Ia menuturkan, Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau lalu mengutus seseorang untuk menemui Bani Najjar dan menanyakan berapa harga tanahnya. Masyarakat Bani Najjar mengatakan, demi Allah, kami tidak menginginkan uang sedikit pun dari tanah tersebut selain Allah. Anas mengatakan, di tanah tersebut terdapat kuburan orang musyrik. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk membongkar kuburan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian jelas bahwa pemindahan makam dibolehkan dalam syariat agama Islam jika memang dilakukan karena alasan yang dibenarkan dan berhubungan dengan kepentingan dan hajat orang banyak. Jika pembongkaran makam dan pemindahan jenazah itu dilakukan karena kepentingan pribadi, apalagi tidak ada kepentingan agama dan masyarakat umum, maka pemindahan ini dilarang. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, saat ini orang yang mengaku sebagai nabi adalah mustahil, karena dalam Islam era kenabian itu sudah selesai, ditutup dengan kenabian Muhammad SAW. Hal ini sudah ditegaskan sendiri oleh Nabi SAW dan disepakati para ulama. Ironinya di tanah air justru semakin banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Bahkan baru-baru ini di Garut, Jawa Barat, kita kembali dihentak dengan pengakuan Sensen Komara, mantan residivis kasus makar negara Islam Indonesia dan penistaan agama, justru kembali berulah mengaku Nabi dan Rasul. Na'udzubillahi min zalik. Majelis Ulama Indonesia pun bereaksi tegas. Lembaga penerbit fatwa ini melaporkan Sensen Komara dengan tuduhan penistaan agama. Sampai saat ini kasus pengakuan Nabi ini masih didalami oleh pihak yang berwenang. Pengakuan Sensen ini memperpanjang daftar orang-orang Indonesia yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul baru. Mengapa ini terjadi dan fenomena apa di balik kejadian ini? Manusia yang mengaku Nabi di era milenium baru dipastikan sebagai seorang pembohong. Profesor Gumilar Rusliwa Somantri, sosiolog dari Universitas Indonesia menyatakan, munculnya fenomena nabi palsu dengan pengikut fanatik hingga ribuan orang berkaitan dengan beratnya beban hidup. Para penganut berharap akan adanya sebuah mukjizat untuk memecahkan aneka permasalahan, khususnya masalah ekonomi.
Dia di situ berhadapan dengan konsumerisme, berhadapan dengan fluktuasi dari harga pasar yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh negara. Dia berhadapan dengan kehidupan sehari-hari yang penuh dinamika. Di situ ada suka, di situ duka. Mungkin bagi sebagian orang lebih banyak sukanya, bagi sebagian orang lebih banyak dukanya, dan sebagainya. Nah, di dalam konteks kehidupan seperti itu, di mana ada divider arena, nah, dari arena yang lebih luas dari ekonomi global itu ada sesuatu kekuatan yang mendrive itu, maka perilaku orang di situ kadang-kadang menjadi yang rasional itu, rasionalitas itu menjadi kabur. Jadi batas antara rasional dan irasional. Nah, sama halnya seperti batas normal dengan kegilaan, rasional irasional. Jadi blur di situ. Jadi orang itu di situ ada semacam kebingungan, ada rasa frustasi dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya ketika dia mendengar ada orang menyodorkan keajaiban-keajaiban yang mungkin dibantu oleh jin dan sebagainya, dan dia mengaku sebagai nabi baru, dia cepat percaya. Mengapa? Karena di dalam konteks tadi kehidupan yang demikian dinamis, ada suka duka, banyak dukanya dan sebagainya yang didrive oleh pasar tadi, dia itu di situ membutuhkan hope, harapan. Fenomena munculnya nabi palsu ternyata terkait erat dengan status ekonomi sebuah bangsa dan negara. Dari sudut pandang ilmu sosial, saat negara hadir dan mampu mensejahterakan rakyatnya, maka penduduknya akan rasional sehingga mampu membedakan hal yang benar dan salah. Munculnya nabi palsu tak semata sebuah fenomena sosial terkait kapitalisme dan kemiskinan. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai penyampai wahyu Allah sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak akan datang hari kiamat sehingga dibangkitkan pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika banyak manusia tidak lagi percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, maka sesungguhnya kiamat semakin dekat. Wallahu a'lam. Pemirsa, hanya karena orang tua makan buah mangga, seorang anak tega tebas tangan ayahnya. Bukankah harta anak itu juga harta orang tua? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, seorang anak di Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan tega menebas tangan orang tuanya karena orang tua mengambil dan memakan mangga milik sang anak. Peristiwa ini terjadi pekan lalu saat sang ayah ingin makan mangga, lalu teringat dengan mangga yang disimpan anaknya yang ternyata sudah matang. Lalu dia ambil dan memakannya. Mengetahui hal ini sang anak naik pitam, lalu mengambil parang dan menebas tangan ayahnya. Peristiwa yang sangat miris. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menganiaya orang tua hanya karena satu mangga? Tapi itulah yang terjadi. Sebenarnya orang tua menempati posisi yang tinggi dalam tradisi kita. Lihatlah bagaimana etika dan sopan santun terhadap orang tua sudah diatur dalam tradisi yang ketat. Tentu semua ini bukan tradisi biasa karena bersumber dari sari ajaran agama kita. Persoalan yang memang terkadang muncul di masyarakat, apakah orang tua boleh mengambil harta milik anak tanpa izin? Perlu difahami, anak adalah milik orang tua. Hartanya juga milik orang tua. Karenanya jika orang tua mengambil harta anak, sekalipun tanpa izin, itu adalah hak orang tua. Hal seperti ini pernah dialami seorang sahabat Nabi SAW. Orang tuanya telah mengambil banyak hartanya, maka ia melaporkan pada Nabi SAW. Jabir bin Abdullah menuturkan, ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah bersabda, engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat kita kecil, semua kebutuhan kita disediakan oleh orang tua. Dan sebagai anak, kita seringkali kebablasan. Saat beranjak dewasa, kita mulai memiliki penghasilan dan harta sendiri. Kita merasa harta dari penghasilan kita itu milik kita. Maka biasanya orang tua yang mulai kehabisan harta, kita biayai atau kita tanggung. Artinya harta kita membiayai orang tua. Itu memang harta kita dan hak kita. Akan tetapi dalam agama tidaklah demikian. Harta kita, hasil kerja kita itu hak orang tua kita juga. Saat kita membiayai semua kebutuhan orang tua, itu adalah kewajiban kita, bukan sekedar kebaikan hati kita, karena memang semua hasil kerja kita itu adalah hak orang tua kita. Anak tidak bisa sombong, apalagi kalau pasangan tidak ikhlas membiayai orang tuanya. Itulah sebabnya Nabi SAW sangat menekankan masalah ini, seperti yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, anak seseorang itu termasuk jerih payah orang tersebut, bahkan termasuk jerih payahnya yang paling bernilai, maka makanlah sebagian harta anak. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW juga bersabda, seenak-enak makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak seseorang adalah termasuk jerih payahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam silsilah sahihah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah kepada kalian, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dia memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki anak perempuan, dan Dia memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki anak laki-laki. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 49. Oleh karena itu, maka mereka dan harta mereka adalah hak kalian jika kalian membutuhkannya. Seorang anak tidak akan bisa menghasilkan apapun tanpa kontribusi orang tua, apapun itu. Meskipun hanya dalam kontribusi proses pembuahan, tetap saja itu adalah cikal bakal anak. Bahkan kalau orang tua itu tidak membesarkan, anak tidak bisa berkata, orang tua saya tidak berkontribusi apapun karena ia tak membesarkan saya. Proses membesarkan anak itu masalah lain, tapi proses anak menjadi ada itu karena orang tua. Prosesnya tidak sederhana. Hamil dan melahirkan yang tidak ringan. Itu adalah hal besar yang harus diingat sepanjang hidup manusia. Itu sebabnya orang tua memiliki posisi sangat tinggi bagi anak. Taat kepada orang tua bahkan menempati posisi kedua setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Oleh karena itu, terkait dengan harta, orang tua adalah satu-satunya pihak yang bisa mengambil kembali apa yang telah diberikan pada anaknya. Padahal dalam Islam, mengambil pemberian itu dilarang. Tapi, khusus orang tua, hal ini dibolehkan dalam syariat agama. Nabi SAW bersabda, tidaklah halal bagi seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain untuk menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Permisalan orang yang memberi pemberian kemudian menarik kembali pemberiannya adalah bagaikan seekor anjing yang makan sampai kenyang, lalu muntah, kemudian menjilat kembali muntahannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka semua harta kita saat ini adalah hasil kontribusi orang tua. Kita apapun adanya adalah kontribusi mereka. Menjadi hak merekalah semua harta kita. Tentu semua sesuai kebutuhan dan proporsi yang baik dalam batas-batas kebaikan dan kewajaran.
para ulama memberikan batas bolehnya orang tua mengambil harta anaknya. Pertama, harta yang diambil itu tidak memusnahkan harta dan tidak membahayakan anak. Juga bukan mengambil yang jadi kebutuhan penting anaknya. Kedua, harta yang diambil tersebut tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada anaknya yang lain atau orang lain. Maka selagi orang tua masih ada, bakti pada orang tua termasuk jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551. Sekalipun orang tua sudah tidak ada, bakti itu tetap terus berlanjut dengan mendoakan keduanya. Inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Sementara orang tua yang masih hidup juga masih memiliki kesempatan untuk mendidik dan mengantarkan anak pada kesalehan, sehingga menjadi bekal yang luar biasa di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, khusyuk dalam sholat masih menjadi PR dan pekerjaan rumah bagi banyak kaum muslim. Padahal khusyuk termasuk penentu apakah sholat itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Diakui atau tidak, masalah khusyuk dalam sholat itu dialami oleh semua orang muslim. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Ada yang masih mengingat sesuatu dalam hitungan detik, lalu segera berkonsentrasi kembali. Ada yang dalam hitungan menit, pikiran menerawang kemana-mana, lalu ketika ingat segera kembali konsentrasi. Bahkan ada orang yang sejak awal takbir sudah tenggelam dengan pikirannya sendiri sampai selesai. Ketika imam mengucapkan salam baru sadar sholat telah usai. Ini masalah serius. Lalu apa yang harus kita lakukan tanpa merusak sholat? Pikiran yang menerawang dan dipenuhi masalah sehari-hari yang datang ketika dalam sholat termasuk gangguan dari setan. Kasus semacam ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat, Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Maka Nabi SAW bersabda, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam sholat. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan ini dilafazkan, bukan dibatin, dan ini hukumnya dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Cara kedua, meludah ringan ke kiri, bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini dibolehkan dengan cara tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam. Pemirsa, banyak sekali broadcast atau tulisan di dunia maya yang menyebutkan bahwa sebuah hadis bahwa anak perempuan atau istri yang keluar rumah tanpa mengenakan hijab bisa mengantarkan ayahnya atau suami masuk neraka. Apakah hadis ini benar? Lalu bagaimana mungkin seseorang bertanggung jawab terhadap dosa orang lain meskipun anak atau istri sendiri? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, seringkali kita dapati ungkapan bahwa seorang ayah atau suami akan masuk neraka jika membiarkan anak perempuannya atau istrinya keluar rumah tanpa mengenakan hijab. Misalnya, 1 langkah wanita keluar rumah tanpa menutup aurat, 1 langkah pula ayahnya hampir masuk neraka. 1 langkah seorang istri keluar rumah tanpa menutup aurat, 1 langkah suaminya hampir masuk neraka.
Ungkapan seperti ini banyak ditemukan di beberapa web atau juga blog, termasuk fanpage. Bahkan ungkapan tersebut ditambah kalimat hadis riwayat Hakim, yang berarti bahwa ungkapan tersebut sebuah hadis. Malah ada juga yang menisbatkan ungkapan itu kepada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sehingga lebih tampak hadis yang sahih dan terpercaya. Ironinya, dari sekian banyak web dan blog yang memasang ungkapan itu, tidak ada yang menambahkan sanad hadis tersebut, atau minimal disisipkan pula teks bahasa Arabnya. Malah ada juga gambar-gambar yang berseliweran di internet yang isinya gambar wanita yang tidak berhijab, kemudian bawahnya ditulis ungkapan semacam ini. Lalu apakah memang benar bahwa seorang ayah atau suami bertanggung jawab terhadap dosa anak perempuan atau istrinya yang keluar rumah tanpa hijab? Sejauh ini tidak ditemukan riwayat hadis yang menyebutkan demikian. Tidak ditemukan pula ulama yang menegaskan bahwa ini hadis, karena memang kemunculan ungkapan ini juga agak aneh. Tiba-tiba muncul dan kemudian menyebar tanpa ada sanad yang jelas. Namun begitu juga bukan berarti perempuan dewasa itu boleh tidak mengenakan hijab saat keluar rumah. Karena mengenakan hijab itu bagi wanita muslimat yang sudah dewasa hukumnya wajib. Perlu diketahui bahwa ungkapan yang disebut-sebut hadis itu sebenarnya bukan hadis, entah dari mana dasarnya. Maka jangan sekali-kali kita menisbatkan sebuah ungkapan kepada Nabi SAW yang aslinya itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, karena ancamannya juga tidak sederhana. Ini jelas melanggar syariat dan masuk dalam kategori berbohong atas Nabi SAW. Yang parahnya lagi, orang yang telah berbohong atas Nabi SAW ganjarannya adalah neraka. Bukan main besarnya ancaman bagi yang mencoba-coba menisbatkan sebuah perkataan kepada Nabi SAW, padahal aslinya bukan. Rasul SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Barang siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat untuknya di neraka." Muttafaq alaih. Menisbatkan sebuah perkataan dan ungkapan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah pekerjaan remeh yang sembarang orang bisa melakukannya. Konsekuensinya besar dan tidak tanggung-tanggung. Karena berbohong atas Nabi tidak sama seperti berbohong atas manusia lain. Karena perkataan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Membual dengan hadis sama saja membual dengan wahyu. Lalu tempat apa yang lebih pantas untuk para pembual wahyu selain neraka? Jadi harus lebih teliti dengan ungkapan-ungkapan yang banyak menyebar dengan label hadis, tapi sanad dan kitab rujukannya tidak jelas. Walaupun dalam ungkapan tersebut tidak vulgar dinyatakan masuk neraka, hanya hampir saja, tapi tetap hampir itu kan yang satu langkah. Kalau langkahnya banyak, yang tadinya hampir menjadi benar-benar masuk juga. Kata-kata seperti neraka, kafir, atau juga musyrik adalah kata-kata yang harusnya diperhitungkan. Perkara menentukan si fulan dan fulanah kafir atau neraka sama sekali bukan masalah biasa. Seseorang tidak bisa melabeli seseorang dengan sebutan kafir kecuali dengan bukti-bukti nyata. Hal ini juga bertentangan dengan syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas menegaskan dalam Al-Quran bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Wallahu a'lam. Astaghfirullah, alhamdulillah, kau masih. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.